Ini adalah kisah perjalanan seorang pemuda bernama Darlen, yang bertekad untuk membuktikan dirinya layak menjadi penerus seorang pahlawan besar yang legendaris. Sejak kecil, Darlen selalu mendengar cerita tentang sang pahlawan yang melindungi dunia dari ancaman kegelapan dan ketidakadilan. Terinspirasi oleh keberanian sang pahlawan, Darlen berusaha keras untuk mengikuti jejaknya dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi pelindung yang sama hebatnya. Namun, untuk mencapai tujuannya, Darlen harus menghadapi serangkaian ujian yang menguji fisik, mental, dan hatinya. Dari melintasi hutan yang gelap dan penuh bahaya, hingga bertempur melawan makhluk-makhluk jahat yang ingin menghancurkan kedamaian dunia, Darlen harus belajar mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Setiap langkah perjalanan Darlen mengajarkan arti sejati dari keberanian, pengorbanan, dan tanggung jawab. Mari kita lanjut ke cerita lengkapnya. Darlen, seorang pemuda yang baru menginjak usia 20 tahun, sudah lama mendengar kisah tentang sang pahlawan besar yang telah melindungi tanah kelahirannya. Dari kecil, ia dibesarkan dengan cerita-cerita penuh keberanian yang menceritakan petualangan luar biasa sang pahlawan. Setiap malam, Darlen selalu membayangkan dirinya menjadi penerus sang pahlawan, mengemban tugas mulia untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan di dunia ini. Namun, mimpi itu belum menjadi kenyataan. Darlen merasa dirinya masih belum cukup layak dan harus membuktikan segalanya terlebih dahulu. Ia memutuskan untuk memulai perjalanan panjang yang akan menguji keberanian dan kemampuannya. Sejak pertama kali ia mengenal dunia luar, Darlen selalu berlatih keras, berfokus pada seni bela diri yang diwariskan oleh orang-orang terkuat di desanya. Namun, meskipun keterampilannya terus berkembang, ia merasa bahwa itu tidak cukup untuk menggantikan sang pahlawan yang telah meninggal dunia. Untuk itu, ia memutuskan untuk berangkat menuju sebuah kota besar, tempat di mana legenda sang pahlawan bermula. Di sana, Darlen berharap bisa menemukan petunjuk tentang bagaimana ia dapat memenuhi takdirnya dan membuktikan dirinya layak menggantikan sang pahlawan. Pagi itu, langit cerah menyambut perjalanan pertama Darlen menuju kota tersebut. Dengan langkah tegap dan penuh semangat, ia membawa sedikit bekal, berharap dapat menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan pribadi. Perjalanan ini, baginya, bukan hanya tentang menunjukkan kekuatan fisiknya, tetapi juga keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Darlen tahu, untuk menjadi penerus yang sejati, ia harus melalui lebih dari sekedar ujian fisik. Ia harus menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan emosi dan berpikir jernih saat menghadapi ancaman. Selama perjalanan menuju kota besar itu, Darlen menghadapi berbagai rintangan. Hutan lebat, sungai yang deras, dan gunung-gunung yang tinggi seolah menjadi ujian pertama baginya. Namun, meskipun banyak kesulitan, semangatnya tidak pernah pudar. Setiap langkah yang ia ambil, Darlen merasa semakin dekat dengan takdirnya, meski tak jelas apa yang akan ia temui di akhir perjalanan. Dalam hati, ia percaya bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan hanya dengan kesabaran serta keyakinan ia bisa menemukan jalan yang benar. Hari demi hari, Darlen semakin merasakan beratnya perjalanan. Suatu malam, di tengah hutan yang gelap gulita, ia hampir kehilangan arah. Rasa lelah yang begitu dalam membuat tubuhnya terasa lumpuh, dan perasaan cemas mulai menggerogoti hatinya. Namun, ia ingat pesan sang pahlawan yang selalu mengajarkan untuk tidak menyerah pada keadaan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, ujar pahlawan itu dalam setiap kisah yang ia dengar dari orang-orang di desanya. Pesan itu kembali menguatkan tekad Darlen. Akhirnya, setelah bertualang selama beberapa minggu, Darlen tiba di kota besar yang selama ini ia impikan. Kota ini dipenuhi dengan kemegahan dan hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Darlen merasakan sebuah ketegangan yang mendalam. Ia tahu bahwa di sinilah ujian sesungguhnya dimulai. Kota ini bukan hanya tempat di mana sang pahlawan berjuang dahulu, tetapi juga tempat penuh rahasia dan tantangan yang harus dihadapi untuk bisa memenuhi takdirnya. Di kota ini, Darlen bertemu dengan berbagai orang yang memiliki tujuan dan impian mereka masing-masing. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang pernah berjuang bersama sang pahlawan, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luar biasa. Darlen berharap bisa belajar banyak dari mereka, namun ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil harus penuh dengan kebijaksanaan. Untuk bisa menjadi penerus sang pahlawan, ia harus mampu melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, lebih dalam, dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Pada suatu malam,
Darlene berkesempatan untuk berbicara dengan seorang tua yang dikenal sebagai salah satu saksi sejarah perjalanan sang pahlawan. Orang tua itu mengungkapkan bahwa menjadi penerus sang pahlawan bukan hanya soal kekuatan, tetapi lebih pada hati yang tulus dan niat yang bersih. Sang pahlawan, kata orang tua itu, selalu berjuang dengan tujuan untuk melindungi mereka yang tak berdaya, tanpa pernah mengharapkan imbalan. Darlene merenungkan kata-kata itu, menyadari bahwa dalam hatinya masih ada keraguan. Apakah ia benar-benar siap menjalani jalan yang penuh tantangan dan pengorbanan itu? Bab ini mengakhiri perjalanan pertama Darlene menuju kota besar. Namun perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Meskipun banyak pelajaran yang telah ia dapatkan, Darlene tahu bahwa ia harus lebih banyak belajar. Tantangan yang menanti di depan masih jauh lebih berat daripada apa yang telah ia hadapi sejauh ini. Namun, dengan tekad yang semakin kuat, ia siap untuk menghadapinya dan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi penerus sang pahlawan besar. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, Darlene merasa terasing. Ia datang dengan harapan dan keyakinan yang besar. Namun kenyataannya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Kota ini penuh dengan para pejuang dan petualang, masing-masing dengan tujuan dan ambisi mereka sendiri. Darlene tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Ia harus belajar mengendalikan dirinya, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan bertemu dengan berbagai macam orang yang mungkin bisa membantunya dalam pencarian ini. Suatu hari, Darlene mendengar kabar bahwa di luar kota, ada sebuah desa yang dihantui oleh makhluk misterius. Penduduk desa itu hidup dalam ketakutan, dan tak seorang pun berani mendekati tempat tersebut. Darlene merasa ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Ia tahu bahwa untuk membuktikan dirinya, ia harus berani menghadapi sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Meskipun banyak orang menyarankan agar ia tidak pergi, Darlene sudah memutuskan untuk menyelidikinya. Dengan tekad yang bulat, Darlene meninggalkan kota dan memulai perjalanan menuju desa yang diteror oleh makhluk misterius itu. Dalam perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Keheningan yang menyelimuti jalan menuju desa itu membuatnya merasakan ketegangan yang semakin menguat. Sesampainya di desa, Darlene melihat rumah-rumah yang kosong dan hancur, serta bekas-bekas pertarungan yang menunjukkan bahwa desa itu memang pernah diserang. Penduduk yang masih ada tampak ketakutan, bersembunyi di dalam rumah mereka. Setelah berbicara dengan beberapa orang di desa, Darlene mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor ular raksasa yang tinggal di sebuah gua di dekat desa. Ular itu datang setiap malam dan menyerang siapapun yang berada di luar rumah setelah matahari terbenam. Tak ada yang tahu bagaimana cara mengalahkannya, dan banyak yang sudah mencoba tanpa hasil. Darlene merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan keberaniannya. Ia memutuskan untuk menghadapi ular raksasa itu, meskipun ia tahu ini bukanlah hal yang mudah. Malam itu, Darlene bersembunyi di dekat gua, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Saat gelap mulai menyelimuti desa, suara desisan ular mulai terdengar dari dalam gua. Darlene menguatkan hati dan melangkah mendekat, siap untuk menghadapi makhluk yang telah menakuti desa itu selama berbulan-bulan. Ketika ular itu muncul, Darlene menyadari betapa besar dan kuatnya makhluk itu. Namun, ia tidak gentar. Dengan semua keterampilannya, ia melancarkan serangan pertama. Pertarungan antara Darlene dan ular raksasa itu berlangsung sengit. Ular itu bergerak dengan cepat, mencoba menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Namun, Darlene tak tergoyahkan. Ia menggunakan semua pelajaran yang telah ia pelajari, berfokus pada setiap gerakan dan menghitung langkahnya dengan cermat. Dalam pertempuran yang penuh dengan ketegangan itu, Darlene akhirnya berhasil mengalahkan ular raksasa tersebut. Setelah pertarungan itu, Darlene merasa lebih percaya diri. Ia tidak hanya berhasil mengalahkan makhluk yang menakutkan, tetapi juga membuktikan bahwa ia mampu mengatasi rasa takutnya. Desa yang semula hidup dalam ketakutan kini bisa merasakan kedamaian kembali. Darlene merasa bahwa ini adalah langkah besar dalam perjalanannya untuk membuktikan diri sebagai penerus sang pahlawan. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian ujian yang lebih berat di masa depan. Setelah berhasil mengalahkan ular raksasa yang mengancam desa, Darlene merasakan sebuah perasaan campur aduk di dalam hatinya. Kemenangan itu memberinya keyakinan yang lebih kuat tentang kemampuannya. Namun ia sadar bahwa itu hanyalah langkah awal. Masih banyak hal yang harus ia pelajari dan banyak tantangan yang harus ia hadapi sebelum ia benar-benar bisa dianggap sebagai penerus sang pahlawan besar. Dengan perasaan penuh tekad, Darlene melanjutkan perjalanannya,
meninggalkan desa yang kini damai untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang takdirnya. Ia tahu bahwa untuk menjadi seorang pahlawan besar, ia harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, tentang orang-orang yang akan ia lindungi, dan tentang cara bertindak yang bijaksana. Darlene mendengar dari penduduk desa tentang sebuah kuil kuno yang terletak di ujung gunung yang tinggi, tempat yang konon menyimpan rahasia yang dapat membuka jalan menuju takdir sejati. Kuil itu, menurut cerita yang beredar, pernah menjadi tempat bertapa para orang bijak yang membantu sang pahlawan dalam perjuangannya. Darlene percaya bahwa di sanalah ia akan menemukan petunjuk yang ia cari. Perjalanan menuju gunung itu tidaklah mudah. Darlene harus melewati hutan lebat, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki tebing-tebing curam yang menyulitkan. Namun, semangatnya tetap menyala, karena ia tahu bahwa tujuan akhir dari perjalanannya akan memberikan makna yang jauh lebih besar daripada tantangan yang harus ia hadapi. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin dekat dengan tujuan, dan meskipun tubuhnya mulai lelah, hatinya tetap teguh. Selama perjalanan, Darlene merasa bahwa ia tidak sendirian. Terkadang, ia mendengar suara langkah kaki yang seolah mengikuti jejaknya, namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia mulai merasa bahwa dunia ini tidak hanya dipenuhi oleh manusia dan makhluk hidup, tetapi juga oleh kekuatan yang tak tampak, yang selalu mengawasi dan menguji setiap langkah yang diambil oleh mereka yang berani. Perasaan ini semakin menguat ketika ia sampai di kaki gunung yang tinggi, di mana kuil kuno itu berada. Kuil itu tersembunyi di balik pepohonan dan batu-batu besar, seolah dilindungi oleh alam. Saat Darlene melangkah lebih jauh, ia melihat sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam, dengan ukiran-ukiran yang tampak kuno dan penuh misteri. Di atas pintu, terdapat tulisan yang tidak ia pahami, namun entah mengapa, Darlene merasa bahwa tulisan itu memiliki arti penting dalam perjalanan hidupnya. Ia mendekati pintu itu dengan hati-hati, berusaha merasakan setiap energi yang ada di sekitarnya. Ketika Darlene menyentuh pintu batu itu, tiba-tiba sebuah suara dalam dirinya berkata, hanya mereka yang siap yang dapat membuka jalan menuju takdir. Darlene menarik napas dalam-dalam, merasa bahwa ujian baru saja dimulai. Dengan penuh keyakinan, ia memutar tuas yang ada di sisi pintu dan dengan perlahan, pintu batu itu terbuka. Di dalam kuil, suasana sunyi dan mistis menyelimuti setiap sudutnya. Dinding-dinding kuil dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan perjalanan sang pahlawan, perjuangannya, serta orang-orang yang pernah ia bantu. Di tengah kuil, ada sebuah altar yang terlihat sangat tua, dihiasi dengan batu permata yang berkilauan. Di atas altar itu, terdapat sebuah gulungan kertas yang tampaknya sangat berharga. Darlene mendekatinya dengan hati-hati, merasakan betapa beratnya beban yang ada pada gulungan tersebut. Ketika ia membukanya, ia menemukan sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa hanya dengan hati yang murni dan tekad yang kuat, seseorang bisa menjadi penerus yang sejati. Tulisan itu juga menyebutkan bahwa perjalanan sang pahlawan tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan jiwa dan kebijaksanaan dalam memimpin. Darlene merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah membaca tulisan itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus pada kekuatan fisik dan keberanian luar, namun perjalanan ini mengajarkan bahwa kekuatan yang lebih besar terletak pada kebijaksanaan dan kemurnian hati. Namun, di bawah tulisan itu terdapat sebuah simbol yang tampak familiar bagi Darlene, simbol yang pernah ia lihat di pedang sang pahlawan. Darlene tahu, simbol itu adalah kunci untuk memahami lebih dalam tentang dirinya dan tentang peran yang harus ia mainkan. Gulungan itu juga menyebutkan sebuah tempat, sebuah lembah tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar siap untuk menghadapi ujian terakhir. Darlene menyadari bahwa perjalanan menuju lembah tersebut akan menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya. Namun, ia merasa bahwa inilah langkah yang harus ia ambil, karena lembah itu adalah tempat di mana ia bisa menemukan kekuatan sejati yang akan membantunya menjalani takdirnya sebagai penerus sang pahlawan. Tanpa ragu, Darlene menutup gulungan itu, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju lembah yang dimaksud. Dengan bekal pengetahuan baru ini, Darlene keluar dari kuil dan memulai perjalanan baru yang lebih berat. Ia tahu bahwa perjalanan ke lembah tersembunyi itu akan membawa banyak ujian dan cobaan, tetapi ia juga tahu bahwa hanya dengan melewati semua itu, ia bisa menjadi penerus yang sejati. Dengan tekad yang lebih kuat, Darlene beranjak menuju tantangan berikutnya, tidak hanya untuk membuktikan dirinya, tetapi juga untuk memahami lebih dalam makna dari menjadi seorang pahlawan sejati. Perjalanan menuju lembah terlarang dimulai dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan kekhawatiran.
Darlene tidak tahu pasti apa yang akan ia temui di sana, tetapi perasaan bahwa inilah ujian terbesar dalam hidupnya menguatkan tekadnya. Lembah tersebut, yang terletak jauh di dalam hutan yang tak terjamah, dijaga oleh berbagai makhluk dan rintangan yang hanya dapat diatasi oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan semangat yang tak pernah padam. Darlene menyadari bahwa inilah waktunya untuk menguji sejauh mana ia mampu bertahan, baik fisik maupun mental. Di sepanjang perjalanan, Darlene merasakan semakin besar tekanan yang ia rasakan. Hutan lebat yang membatasi jalannya terasa semakin menyeramkan, seolah-olah alam itu sendiri menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Angin yang berhembus kencang, serta suara-suara aneh yang berasal dari dalam kegelapan, membuat suasana semakin menegangkan. Namun, Darlene tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka semua yang telah ia perjuangkan selama ini akan sia-sia. Ia harus terus maju, menghadapi ketakutan yang ada dalam dirinya. Salah satu tantangan pertama yang ia hadapi adalah sebuah sungai besar yang menghalangi jalannya. Sungai itu deras dan penuh dengan arus yang kuat. Banyak orang yang mencoba menyeberangi sungai ini sebelumnya, namun hanya sedikit yang berhasil selamat. Namun, Darlene tidak takut. Ia mencari batu-batu besar di sekitar sungai dan mulai menyusun jembatan sementara untuk menyeberang. Meskipun arus sungai terus menggoyahkan keseimbangannya, Darlene tetap berusaha dengan penuh ketekunan dan keyakinan. Ia tahu bahwa setiap usaha yang ia lakukan, sekecil apapun itu, adalah langkah menuju tujuan akhirnya. Sesampainya di sisi lain sungai, Darlene merasa sedikit lega, namun perjalanan masih sangat panjang. Beberapa hari berikutnya, ia terus berjalan menembus hutan yang semakin gelap dan sunyi. Suatu malam, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Darlene segera bersiap untuk menghadapi kemungkinan bahwa ia akan bertemu dengan makhluk yang menjaga lembah tersebut. Tiba-tiba, muncul sosok seorang pria tua dari balik pepohonan, tampak berjalan perlahan menuju Darlene. Pria tua itu mengenakan jubah panjang yang tampak lusuh, dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan. Tanpa berkata apa-apa, ia menatap Darlene dalam-dalam, seolah menilai keberanian dan ketulusan hatinya. "Kamu akan menemui banyak hal di lembah ini," kata pria itu dengan suara dalam dan misterius. Namun, hanya mereka yang mampu menaklukkan ketakutan dalam diri mereka yang akan menemukan apa yang mereka cari. Dengan kalimat itu, pria tua itu menghilang dalam kegelapan hutan, meninggalkan Darlene yang semakin bingung namun merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Ketika akhirnya Darlene sampai di gerbang lembah terlarang, ia merasa ada sebuah kekuatan besar yang menyelimuti tempat itu. Gerbang itu terbuat dari batu hitam, dihiasi dengan ukiran yang tak bisa ia pahami. Namun, ketika ia menyentuh gerbang itu, sebuah suara dalam dirinya berkata, "Hanya dengan hati yang benar-benar siap, kamu akan dipersilakan untuk masuk." Darlene menundukkan kepala, menyadari bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus benar-benar siap menghadapi segala ujian yang ada di dalam lembah tersebut. Dengan tekad bulat, Darlene melangkah masuk ke dalam lembah terlarang, tempat di mana nasib dan takdirnya akan ditentukan. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi di sana akan menguji segala yang ia percayai. Tetapi hanya dengan melewati ujian ini, ia akan mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Lembah itu menanti, dan Darlene siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Begitu memasuki lembah terlarang, Darlene langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Udara di sini terasa berat, seolah-olah alam itu sendiri sedang menahan nafasnya. Hutan di sekelilingnya tampak lebih gelap. Bahkan meskipun matahari masih bersinar terang di luar lembah, cahaya seakan tak mampu menembus pepohonan lebat yang menghiasi tempat itu. Setiap langkah yang ia ambil membawa perasaan semakin dalam, seperti melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan bukan hanya alam, tetapi juga jiwanya. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, namun Darlene tidak gentar, karena ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, hanya jalan ke depan yang mengarah pada takdirnya. Di dalam lembah, ada sebuah jalan sempit yang tampak terjal, dipenuhi dengan batu-batu besar yang licin dan berbahaya. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, dan Darlene mulai merasakan kelelahan yang mendalam. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanannya, berusaha menepis segala rasa takut dan cemas yang mulai merayap ke dalam pikirannya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya, sesuatu yang tidak tampak namun terasa begitu nyata. Darlene tahu bahwa lembah ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga ujian batin yang harus ia hadapi untuk mencapai tujuan sejatinya. Tiba-tiba, dari kegelapan yang pekat,
muncul suara tawa yang dalam dan mengerikan. Darlene berhenti sejenak, merasakan ketegangan yang meningkat. Ia memandang sekitar, namun tidak melihat apapun selain bayang-bayang yang bergerak cepat di antara pepohonan. Tawa itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada makhluk yang mengamati setiap langkahnya dengan penuh kebencian. Darlene tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang lebih besar. Kegelapan dalam lembah ini bukan hanya milik alam, tetapi juga milik ketakutan, keraguan, dan kebimbangan dalam dirinya. Ia harus menghadapinya. Suara tawa itu berhenti, dan suasana menjadi hening. Namun, Darlene merasakan suatu tekanan yang luar biasa, sesuatu yang membebani dadanya dan mengaburkan pikirannya. Di depan, terlihat sebuah gua besar yang tampaknya menjadi tujuan dari perjalanan ini. Meskipun gelap dan menakutkan, gua itu memancarkan semacam daya tarik yang tidak bisa Darlene jelaskan. Tanpa ragu, meskipun seluruh tubuhnya terasa lelah dan waspada, Darlene melangkah maju ke arah gua itu, mengabaikan segala perasaan takut yang berusaha menghalangi jalannya. Setibanya di mulut gua, Darlene berhenti sejenak, merasakan getaran aneh yang mengalir dalam dirinya. Sepertinya, gua itu bukan sekadar tempat tinggal bagi makhluk-makhluk gelap, tetapi juga sebuah tempat yang penuh dengan misteri. Ia memutuskan untuk memasuki gua itu, tahu bahwa apapun yang ada di dalamnya, itu adalah bagian dari takdir yang harus ia hadapi. Begitu ia melangkah masuk, cahaya redup yang ada di dalam gua memancar dari dinding-dinding batu yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno. Simbol-simbol itu tampak familiar baginya, seolah-olah ia pernah melihatnya dalam perjalanan sebelumnya. Namun kali ini, ia merasa ada makna yang lebih dalam. Di tengah gua, Darlene melihat sebuah patung besar yang menggambarkan seorang pahlawan, dengan tangan yang terangkat tinggi, seperti sedang memanggil sesuatu yang tak tampak. Di bawah patung itu, ada sebuah batu besar yang dihiasi dengan tulisan yang tidak ia mengerti. Tanpa sadar, Darlene mendekat dan menyentuh batu itu. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam gua, membuat seluruh tempat itu bergetar hebat. Suara itu tidak berasal dari makhluk apapun, melainkan dari dalam dirinya sendiri, seolah-olah ada sebuah kekuatan yang sedang memanggilnya. "Siapa yang berani memasuki tempat ini?" Suara itu bertanya, terdengar begitu kuat dan menggetarkan. "Apakah kamu siap untuk menghadapi kegelapan dalam dirimu? Apakah kamu siap untuk menyadari kenyataan bahwa tak ada seorang pun yang terlahir tanpa beban? Hanya mereka yang siap untuk menerima kegelapan ini yang dapat melanjutkan perjalanan mereka." Darlene merasa dadanya sesak, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu bahwa apa yang ada di hadapannya bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga ujian spiritual yang akan mengubah dirinya selamanya. Tanpa berpikir panjang, Darlene berkata dengan suara tegas, "Saya siap menghadapi apapun yang ada di depan saya. Saya tidak akan mundur, karena ini adalah takdir saya." Suara di dalam gua itu hening sejenak, dan Darlene merasakan sebuah kekuatan luar biasa mengalir melalui dirinya. Tiba-tiba, gua itu mulai berputar, dan sebuah pintu rahasia terbuka, mengungkapkan sebuah jalan yang lebih dalam, lebih gelap dari sebelumnya. Jalan itu tampak begitu panjang dan penuh dengan belokan tajam, seolah-olah membawa Darlene ke dalam inti dari segala kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Dengan hati yang lebih mantap, Darlene melangkah ke dalam jalan baru itu. Saat ia berjalan lebih jauh, kegelapan semakin pekat, dan ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Sebuah kekuatan yang menantangnya untuk mengalahkan setiap ketakutan dan keraguan dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan besar dalam dirinya, bahwa tidak ada yang akan sama setelah ia melewati jalan ini. Namun, di dalam hatinya, Darlene merasa bahwa inilah yang harus ia lakukan. Untuk menjadi penerus sang pahlawan besar, ia harus terlebih dahulu mengalahkan kegelapan dalam dirinya. Jalan di dalam gua itu tidak hanya gelap, tetapi juga dipenuhi dengan rasa kesendirian yang mencekam. Setiap langkah Darlene terdengar begitu jelas, bergema dalam kehampaan gua. Ia merasa seolah-olah waktu telah berhenti, dan semua yang ada hanya dirinya dan kegelapan yang semakin menguasai tempat itu. Namun, ia tidak berhenti. Ia terus melangkah, mengingat semua pelajaran yang telah ia terima, baik dari sang pahlawan maupun dari dirinya sendiri. Darlene tahu, hanya dengan terus maju, ia bisa mengatasi kegelapan ini, dan menemukan cahaya yang akan memandunya menuju takdir sejatinya. Di dalam gua yang semakin dalam dan gelap, Darlene mulai merasakan sesuatu yang lebih menguji daripada sekadar rasa takut. Ia merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kekuatan tubuhnya,
tetapi lebih pada ketahanan jiwanya. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawa perasaan terperangkap, seolah-olah ia berjalan menuju akhir yang tak terelakkan. Namun, di setiap sudut kegelapan, ia juga merasakan kehadiran kekuatan yang menuntunnya untuk terus melangkah, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temui di ujung jalan ini. Tiba-tiba, Darlene berhenti. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah suara yang tidak terdengar, tetapi bisa ia rasakan di dalam hatinya. Suara itu berbisik, mengingatkannya pada semua ketakutan dan keraguan yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. "Apakah kamu benar-benar siap untuk menjadi penerus?" Suara itu bertanya, begitu lembut namun menggetarkan. Darlene merasa hatinya berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, ia merasa seolah-olah tak ada jalan keluar. Namun, Darlene tidak menjawab suara itu. Ia hanya melangkah lebih dalam ke dalam gua, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan yang terus menguji keberaniannya. Semakin ia maju, semakin ia merasa ada yang menarik dirinya ke dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Ia merasa kegelapan ini bukan hanya luar, tetapi juga dalam dirinya, dalam pikirannya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan dari masa lalu muncul di hadapannya, membuatnya terhenti sejenak. Bayangan itu bukan bayangan musuh atau makhluk gelap, melainkan bayangan dirinya sendiri, dirinya yang penuh keraguan, dirinya yang takut gagal, dan dirinya yang merasa tidak cukup baik. Saat bayangan itu mendekat, Darlene merasa kebingungannya semakin besar. "Kamu tidak bisa menjadi penerus yang sejati," bayangan itu berkata. "Kamu lemah, dan tak akan pernah mampu mengalahkan pahlawan besar itu. Kamu hanyalah seorang anak muda yang penuh dengan impian kosong." Kata-kata itu menghujam dalam dirinya, seperti racun yang perlahan-lahan meresap. Namun, Darlene, meskipun hatinya terombang-ambing, mencoba mengingat semua yang telah ia pelajari selama ini. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan keraguan ini menguasainya, maka ia akan gagal. Dengan tekad yang semakin kuat, Darlene menghadapi bayangannya sendiri. "Aku mungkin bukan yang terbaik, aku mungkin penuh dengan ketakutan dan keraguan," katanya dalam hati. "Tapi aku akan terus maju. Aku akan membuktikan bahwa aku layak." Dengan kata-kata itu, bayangan dirinya mulai memudar, seolah-olah diterpa oleh cahaya yang datang dari dalam dirinya. Perasaan yang semula penuh dengan ketakutan kini digantikan dengan rasa percaya diri yang kuat. Berjalan lebih jauh, Darlene merasakan bahwa kegelapan itu mulai berkurang. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya keluar dari bayang-bayang keraguan. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang menghadapi musuh di luar, tetapi juga tentang mengatasi kelemahan-kelemahan dalam dirinya sendiri. Dalam setiap perjuangannya, Darlene semakin menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari tubuh yang kuat, tetapi juga dari jiwa yang kokoh, dari hati yang tidak pernah menyerah. Di ujung gua, Darlene melihat cahaya samar yang semakin terang. Ia tahu bahwa perjalanan ini hampir selesai, dan ia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya. Kegelapan yang semula menakutkan kini terasa seperti bagian dari dirinya yang telah ia taklukkan. Dengan langkah yang lebih pasti, Darlene melanjutkan perjalanan menuju cahaya itu, menyadari bahwa ia kini bukan lagi anak muda yang penuh keraguan, tetapi seorang pejuang yang siap menjalani takdirnya sebagai penerus sang pahlawan besar. Setelah melewati kegelapan yang menakutkan dan menghadapinya dengan keteguhan hati, Darlene akhirnya sampai di ujung gua. Cahaya yang semula samar kini semakin terang, menyinari sekelilingnya dengan lembut, seolah mengundangnya untuk melangkah lebih jauh. Ketika ia keluar dari kegelapan gua, Darlene disambut oleh pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah lembah yang luas terbentang di depannya, dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, pohon-pohon tinggi yang menjulang, dan langit biru yang cerah. Tempat ini terlihat begitu damai dan indah, jauh berbeda dengan kegelapan yang baru saja ia lewati. Namun, meskipun pemandangan itu begitu menenangkan, Darlene merasakan ketegangan yang tetap ada dalam dirinya. Ia tahu bahwa lembah ini bukan hanya tempat penuh keindahan, tetapi juga tempat di mana ujian terakhir akan terjadi. Cahaya yang menyinari lembah itu terasa seperti suatu panggilan, mengundangnya untuk melangkah maju, tetapi juga memperingatkan bahwa jalan yang akan ia ambil tidak akan mudah. Di tengah lembah, ada sebuah batu besar yang tampaknya menyimpan rahasia yang sangat penting. Batu itu terlihat seperti sebuah altar kuno, dikelilingi oleh simbol-simbol yang pernah ia lihat di kuil sebelumnya. Darlene mendekat dengan hati-hati, merasakan beban yang berat semakin terasa di pundaknya.
Setiap langkah yang ia ambil seolah mengantarkannya pada suatu titik yang akan menentukan takdirnya. Ia telah melewati banyak ujian, tetapi ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan apakah ia benar-benar siap untuk menjadi penerus sang pahlawan besar. Di atas batu tersebut, terdapat sebuah pedang yang terbuat dari logam putih, tampak berkilau di bawah sinar matahari. Pedang itu, meskipun tampak begitu sederhana, menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ketika Darlen menyentuh pedang itu, sebuah suara bergema di seluruh lembah. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan tekad yang kuat yang dapat mengangkat pedang ini. Suara itu berkata, begitu jelas dan dalam. Darlen merasa hatinya berdebar kencang, menyadari bahwa inilah momen yang telah ia nantikan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menggenggam pedang tersebut dan mengangkatnya ke udara. Tiba-tiba, sebuah energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dunia ini berada dalam genggamannya. Namun, dengan kekuatan besar yang ia rasakan, Darlen juga merasakan sebuah beban yang berat. Pedang itu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Ia tahu bahwa menjadi penerus sang pahlawan besar bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang mengemban tanggung jawab untuk melindungi dunia ini dari kegelapan yang selalu mengintai. Kekuatan yang ada di tangan Darlen bukanlah miliknya semata, melainkan kekuatan yang harus digunakan dengan bijaksana untuk kebaikan umat manusia dan alam semesta. Saat Darlen menurunkan pedang itu, ia merasakan sesuatu yang sangat kuat mengalir dalam dirinya. Ia merasa bahwa pedang tersebut bukan hanya sekadar senjata, tetapi sebuah lambang dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Pedang itu adalah cerminan dari dirinya yang telah berkembang, yang telah mengatasi ketakutan, keraguan, dan kegelapan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa untuk menjadi penerus yang sejati, ia harus belajar untuk mengendalikan kekuatan itu dengan kebijaksanaan, bukan dengan keinginan untuk mendominasi. Tiba-tiba, muncul sosok yang familiar di depannya. Sosok itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian perang, dengan jubah yang tampak usang namun penuh dengan kehormatan. Darlen mengenali sosok itu sebagai sang pahlawan besar, yang selama ini menjadi panutan dan inspirasi baginya. Namun, meskipun sosok itu tampak nyata, Darlen tahu bahwa ini hanyalah sebuah ujian, sebuah wujud dari semangat dan warisan sang pahlawan yang akan menguji kesiapannya. Sang pahlawan menatap Darlen dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Kamu telah melalui perjalanan yang panjang, Darlen," suara sang pahlawan bergema. "Namun, perjalananmu baru saja dimulai. Apa yang kamu pegang di tanganmu adalah simbol dari kekuatan yang bisa menyelamatkan dunia, tetapi juga bisa menghancurkannya jika disalahgunakan. Kamu harus belajar untuk mengendalikan kekuatan ini, untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan." Kata-kata itu menembus jiwa Darlen, membuatnya sadar bahwa ujian yang ia jalani bukan hanya tentang kemampuan fisiknya, tetapi juga tentang kedewasaan dalam menggunakan kekuatan yang ada padanya. Sang pahlawan melanjutkan, "Kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan untuk bertempur, tetapi pada kemampuan untuk melindungi mereka yang tak mampu melindungi diri mereka sendiri. Kamu harus menjadi contoh bagi orang lain, untuk menunjukkan bahwa keberanian sejati adalah keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu penuh dengan pengorbanan." Kata-kata itu menyentuh hati Darlen dengan sangat dalam. Ia merasa seperti mendapat pencerahan yang luar biasa, sebuah pemahaman yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan dirinya sendiri. Dengan pedang di tangan, Darlen merasakan beban tanggung jawab yang sangat besar, tetapi juga kekuatan yang memberinya keyakinan untuk terus maju. Ia menyadari bahwa perjalanannya masih panjang, dan tantangan yang lebih besar akan menantinya di luar sana. Namun, untuk pertama kalinya, Darlen merasa siap. Ia tahu bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang berharap pada kekuatan dan kebijaksanaan seorang penerus yang sejati. Dalam hati, Darlen berjanji untuk terus belajar, terus berkembang, dan tidak pernah menyerah pada tantangan apapun yang akan datang. Setelah beberapa saat, sosok sang pahlawan menghilang, meninggalkan Darlen dengan pedang yang kini terasa lebih ringan, seolah-olah sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia menatap pedang itu dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki harus digunakan untuk kebaikan, untuk melindungi dunia dari ancaman yang tak tampak. Dengan tekad yang semakin bulat, Darlen melangkah maju, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan menghadapi apapun yang ada di depan. Ia tahu bahwa perjalanan seorang pahlawan sejati bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan hati yang tulus dan keberanian yang tak tergoyahkan, ia siap untuk menghadapinya.
Darlene keluar dari lembah terlarang dengan hati yang penuh dengan semangat dan keyakinan yang baru. Perjalanan panjang yang telah ia jalani membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Namun, ia juga merasakan beban yang tidak bisa diabaikan. Pedang yang kini berada di tangannya bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga simbol tanggung jawab yang sangat besar. Ia tahu bahwa kekuatan itu harus digunakan dengan hati-hati, karena salah langkah bisa menyebabkan kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh dunia. Perjalanan menuju desa berikutnya terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengingatkannya pada beratnya tugas yang harus ia emban. Meskipun dunia tampak damai di luar, Darlene tahu bahwa ketenangan itu hanyalah permukaan. Di balik kedamaian itu, ancaman-ancaman gelap terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan keseimbangan yang telah lama terjaga. Tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan itu kini ada di tangan Darlene, dan ia tidak boleh lengah. Dalam perjalanan ini, Darlene bertemu dengan banyak orang-orang yang tampaknya hidup dalam ketidakpastian, yang merasa terlupakan dan tak berdaya. Ia mendengar cerita tentang desa-desa yang hancur karena serangan makhluk-makhluk gelap yang datang tanpa peringatan, tentang keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan tentang harapan yang semakin pudar. Setiap cerita itu semakin mengingatkan Darlene akan pentingnya tugasnya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang tak memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan itu. Namun, semakin Darlene bertemu dengan orang-orang ini, semakin ia merasakan sebuah kesadaran baru tentang dunia. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan untuk melawan musuh, tetapi juga tentang kemampuan untuk memberi harapan, untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan yang menghantui banyak orang. Setiap orang yang ia temui memberinya pelajaran baru, dan Darlene menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya tentang membuktikan dirinya, tetapi juga tentang memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang lain. Dengan pedang yang kini menjadi bagian dari dirinya, Darlene memasuki sebuah desa yang sepi, terlihat seperti tempat yang pernah hidup namun kini terlupakan oleh waktu. Rumah-rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini hanya tinggal runtuhan yang terabaikan, sementara udara yang berat mengalir di sepanjang jalanan yang sunyi. Darlene merasakan sebuah perasaan tak nyaman di dalam hatinya. Desa ini tampak seperti bagian dari masa lalu, namun ada sesuatu yang menggelayuti, sesuatu yang tak terlihat namun terasa. Sesuatu yang mengancam untuk menghancurkan kedamaian yang masih tersisa. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Suara itu seperti teriakan penuh penderitaan, disusul dengan suara langkah kaki yang berat dan gemeretak. Darlene segera berlari menuju sumber suara, berusaha mengejar waktu sebelum segala sesuatu yang telah hancur menjadi lebih parah. Saat ia sampai di tengah desa, ia melihat kelompok makhluk-makhluk gelap yang menyerang para penduduk yang tersisa. Mereka adalah bayangan besar yang mengambang, tanpa bentuk yang jelas, namun mengeluarkan aura yang penuh dengan kebencian dan kehancuran. Darlene merasa seluruh tubuhnya merinding saat melihat makhluk-makhluk itu. Mereka bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman bagi keseimbangan alam yang telah terganggu. Keberadaan mereka mengingatkan Darlene akan kegelapan yang pernah ia hadapi di lembah terlarang. Makhluk-makhluk ini adalah manifestasi dari ketakutan, keserakahan, dan kebencian yang mengalir dalam dunia ini, dan mereka tidak akan berhenti hingga semua yang ada di sekitar mereka hancur. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang lebih besar daripada sekadar pertempuran fisik. Ini adalah ujian yang akan menguji jiwanya. Dengan pedang di tangan, Darlene melangkah maju, bertekad untuk melindungi orang-orang yang tersisa di desa ini. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti berjalan melalui lumpur yang tak terhitung. Makhluk-makhluk itu memperhatikan Darlene dengan tatapan kosong yang mengerikan, namun Darlene tidak gentar. Ia tahu bahwa takdirnya telah membawa dia ke sini untuk menghadapi kekuatan gelap ini, dan ia tidak akan mundur. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, memancarkan cahaya yang terang, berusaha mengusir kegelapan yang mengancam desa ini. Pertempuran dimulai dengan sangat sengit. Darlene berhadapan langsung dengan makhluk pertama yang mengarah padanya. Makhluk itu menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa, namun dengan gerakan cepat, Darlene menghindar dan membalas dengan serangan pedang yang memancarkan cahaya. Meskipun pedang itu tampak sederhana, ia merasakan kekuatan besar mengalir dari dalam dirinya setiap kali pedang itu bergerak. Setiap serangan yang ia lancarkan penuh dengan tekad, dan setiap pukulan yang ia terima menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Namun,
Darlen tidak pernah mundur, tidak peduli betapa besar ancaman yang dihadapinya. Sementara itu, makhluk-makhluk lainnya menyerbu dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak menyerah begitu saja, melainkan terus-menerus menggempur Darlen dari segala arah, mencoba mengalahkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Meskipun ia memiliki kemampuan luar biasa, Darlen merasakan bahwa ini bukanlah pertempuran yang mudah. Setiap gerakan, setiap serangan yang ia lancarkan, membutuhkan konsentrasi dan keberanian yang tak terbatas. Ia tahu bahwa jika ia lengah, jika ia ragu sejenak, maka semuanya bisa berakhir dengan tragis. Namun, saat pertempuran berlanjut, Darlen merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia butuhkan bukan hanya datang dari pedang atau tubuhnya, tetapi juga dari hati dan jiwanya. Dengan setiap serangan yang ia lakukan, ia berusaha menyalurkan energi positif dan keberanian yang telah ia pelajari selama perjalanannya. Ia tahu bahwa jika ia dapat mengatasi ketakutannya, jika ia dapat mengendalikan kemarahannya, maka kegelapan itu akan menghilang. Pedang yang ia pegang bukan hanya senjata, tetapi simbol dari kedamaian yang harus ia perjuangkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia ini. Dalam keheningan yang tiba-tiba melanda medan pertempuran, Darlen melihat peluang untuk menyerang. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia meluncurkan serangan terakhir yang mengarah pada pemimpin makhluk-makhluk itu. Pemimpin itu, meskipun tampak seperti bayangan kosong, memiliki kekuatan yang jauh melebihi yang lain. Namun, Darlen tidak gentar. Dengan satu gerakan yang penuh keteguhan, pedang itu menyentuh pemimpin makhluk tersebut, dan dalam sekejap, makhluk itu mengeluarkan teriakan kehancuran yang menggema di seluruh desa. Cahaya yang terpancar dari pedang Darlen menghapuskan kegelapan yang selama ini menyelimuti mereka. Saat makhluk-makhluk gelap itu akhirnya menghilang, desa itu kembali sunyi. Namun, meskipun mereka telah pergi, Darlen tahu bahwa kemenangan ini hanyalah awal dari perjuangannya. Di balik kegelapan yang ia hancurkan, masih ada banyak ancaman lain yang mengintai. Meskipun kemenangan ini memberinya rasa lega, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa berpuas diri. Setiap kemenangan yang diraih adalah langkah menuju ujian yang lebih berat di masa depan. Darlen berjanji untuk terus berlatih, terus tumbuh, dan siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, Darlen duduk di bawah pohon besar, memandangi langit yang kini tampak lebih tenang. Pedang yang ia pegang kini terkulai di sisi tubuhnya, beristirahat setelah pertempuran yang begitu melelahkan. Namun, di dalam hatinya, Darlen tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh masih panjang. Dunia ini tidak akan pernah benar-benar bebas dari kegelapan, dan tugasnya adalah menjaga keseimbangan, untuk melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran. Dengan tekad yang semakin menguat, Darlen memejamkan matanya, berdoa agar perjalanan ini selalu diberkahi dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak akan pernah pudar. Keesokan harinya, Darlen kembali berjalan meninggalkan desa yang kini aman. Namun, meskipun ia telah mengalahkan makhluk-makhluk gelap itu, ada perasaan yang menyelimutinya, sebuah kesadaran bahwa dunia ini lebih luas daripada yang ia bayangkan. Banyak tempat yang membutuhkan perlindungan, banyak jiwa yang perlu dilindungi, dan banyak kegelapan yang harus dihancurkan. Setiap desa yang ia lewati, setiap orang yang ia temui, memberikan Darlen sebuah pelajaran baru tentang arti sejati dari kekuatan, keberanian, dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menjadi penerus sang pahlawan besar, tetapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Dalam setiap langkahnya, Darlen menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan, tetapi ia juga belajar bahwa kekuatan itu bukanlah segalanya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, seseorang harus memiliki hati yang bijaksana, kemampuan untuk mendengarkan, dan keberanian untuk membuat keputusan yang sulit demi kebaikan banyak orang. Setiap tantangan yang dihadapinya bukan hanya untuk menguji fisiknya, tetapi juga untuk membentuk karakternya menjadi seorang pemimpin yang sejati. Dengan pedang yang kini lebih ringan di tangannya, Darlen melangkah menuju Cakrawala, tahu bahwa apa yang ia hadapi hanyalah sebagian kecil dari dunia yang lebih besar. Namun, dalam hatinya, ia merasa yakin, perjalanannya belum berakhir, dan meskipun jalan yang ada penuh dengan rintangan dan bahaya, Darlen tahu bahwa ia telah siap. Ia adalah penerus yang sejati, bukan hanya karena kekuatan yang ada padanya, tetapi karena hatinya yang penuh dengan keberanian untuk terus berjuang demi kebaikan dunia ini.